Hari ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya atau dikenal dengan PD Pasar Jaya meresmikan spot kuliner baru di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, bernama Jakarta Food and Park Tamrin 10. Spot kuliner ini sebelumnya berfungsi sebagai lahan parkir kendaraan. Mengusung konsep pembayaran non-tunai membuat saya penasaran dan mendatangi lokasi tersebut. Halo, saat ini saya berada di Jakarta Food and Park Tamrin 10, tepatnya di Jalan Raya Cikini nomor 90. Hari ini adalah grand opening dari lokasi ini. Tidak hanya menyuguhkan kuliner, tapi lokasi ini juga menyuguhkan beberapa hiburan, seperti penampilan musik, komunitas, dan lainnya. Nah, sekarang saya ingin merasakan keseruannya sambil menyantap kuliner. Ikuti terus ya perjalanan saya. Sesuai dengan namanya, lokasi ini dipenuhi oleh tenan makanan dan minuman serta taman yang luas. Menariknya, di setiap tenan terdapat mesin EDC atau Electronic Data Capture yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran, sehingga pengunjung dapat membayar langsung melalui kartu kredit, ATM, atau e-money lainnya. Pengunjung tidak perlu khawatir jika tidak memiliki kartu atau aplikasi e-money, karena Jakarta Food and Park Tamrin 10 menyediakan 2 spot kasir. Di kasir tersebut, pengunjung bisa membeli kartu untuk digunakan sebagai alat bayar di setiap tenan. Kasir juga bisa membantu pengunjung yang kehabisan saldo, yaitu dengan cara top up atau tambah saldo. Paymentnya gampang sih, karena kan kita kayaknya semua udah punya dompet digital ya. Jadi ya bisa pakai OVO, bisa pakai GoPay dan lain-lain, semuanya bisa. Udah ada QRIS juga kan yang rilisan Bank Indonesia itu, jadi satu QR bisa buat banyak aplikasi. Pembayaran non-tunai identik dengan anak muda. Anak muda sudah sering terpapar teknologi, sehingga memudahkan mereka dalam menggunakan format pembayaran tersebut. Tetapi, banyak pedagang di Jakarta Food and Park Tamrin 10 yang bukan dari kalangan anak muda. Saya menjadi penasaran bagaimana tanggapan mereka dalam menggunakan format cashless ini. Sebenarnya untuk transaksi saat ini sih saya rasa dari transaksi cepat untuk proses transaksinya ini membutuhkan waktu sinyalnya bagus sih sebenarnya, untuk sinyal bagus lah. Kadang-kadang kan karena namanya peralatan begini ada yang lemot, ada yang ini mah termasuk bagus, cuman prosesnya terlalu lambat sementara. Selain itu, pengunjung juga dihibur dengan penampilan musik dan penampilan komunitas. Jakarta Food and Park Tamrin 10 menyediakan beberapa smart toilet. Walaupun hanya berjumlah 2, kondisi toilet tersebut bersih dan dilengkapi dengan tisu. Terdapat juga fasilitas musola. Dengan begitu, pengunjung yang beragama Islam tetap bisa beribadah saat berada di sana. Pengunjung tidak perlu khawatir akan kehabisan tempat duduk, karena lokasi ini menyediakan banyak sekali tempat duduk. Dilengkapi lampu-lampu yang digantung di sekitar tenan, Jakarta Food and Park Tamrin 10 sangat menarik dan indah untuk dikunjungi dari sore hingga malam hari. Lokasi ini bernuansa kekinian, sehingga menarik banyak pengunjung untuk berfoto dan menikmati suasana. Terlepas dari semua fasilitas yang ada, sayang rasanya jika pengunjung tidak bisa menikmati suasana saat hujan mengguyur. Malam harinya, hujan mengguyur lokasi ini. Karena tidak ada atap di atas tempat duduk, pengunjung harus segera beranjak dari tempat duduk dan mencari tempat meneduh. Sayangnya, pengunjung hanya bisa meneduh di sekitar tenan dan beberapa spot lainnya. Karena jalanannya terdiri dari batu dan tanah, terdapat beberapa genangan akibat hujan deras yang berlangsung cukup lama. Datang ke tempat seperti ini tidak afdol rasanya kalau tidak icip-icip makanan dan minumannya. Saya pun mengelilingi seluruh tenan yang ada untuk mendapatkan makanan dan minuman unik untuk dicoba. Untungnya, saya datang saat hari masih cerah. Pilihan pertama saya pun jatuh pada Dejamu, sebuah tenan minuman yang memadukan olahan rempah tradisional dengan rasa kekinian. Menu yang saya pilih adalah asam kunyit Yakult.
Kira-kira gimana ya rasanya? Sabar dulu, mari berburu makanan sebagai pelengkapnya. Setelah kembali menyusuri tenan, saya menemukan satu tenan yang jarang ada di area jajanan pasar seperti ini, yaitu nasi kapau. Berbeda dari spot tenan-tenan di lokasi ini yang berada di outdoor, tenan yang bernama nasi kapau ini berada di dalam ruangan ber-AC. Saya pun penasaran untuk mencoba makanannya. Meskipun sama-sama berasal dari Sumatera Barat, nasi kapau berbeda dengan nasi Padang. Nasi kapau memiliki menu khusus bernama kapau. Tidak lengkap rasanya kalau belum ada makanan penutup. Saya pun kembali membawa kaki saya menyusuri Jakarta Food and Park Tamrin 10 ini. Aku mau nih Pak satu. Boleh. Saya sudah mendapatkan 2 makanan dan 1 minuman. Sekarang sudah lengkap rasanya. Tanpa menunggu waktu lagi, saya akan mencoba ketiga hidangan tersebut. Setelah makan ini, segerin mulut dulu pakai ini, asam kunyit yak. Coba ya. Saya sudah merasakan keenakan kulinernya dan serunya suasana di sini. Bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu dengan keluarga atau teman, bisa banget datang ke sini sambil menyantap kuliner enaknya. Hanya di Jakarta Food and Park Tamrin 10, Jalan Cikini Raya nomor 90, dari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Fatima,